Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Hanadilin dengan NIM 23036055. Saya adalah mahasiswa double degree dari program studi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya tentang konsep dasar manajemen keuangan, yang dimana saya mereview dari 3 jurnal atau sebuah artikel. Jadi di sini kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama di sini kita masuk ke definisi dari manajemen keuangan. Di sini saya mengambil 2 poin, yaitu manajemen keuangan adalah proses mengelola dana perusahaan secara efisien dan efektif, yang dimana manajemen keuangan ini melibatkan perencanaan, penggunaan, dan pengendalian dana. Jadi manajemen keuangan itu merupakan proses mengelola keuangan perusahaan agar tujuan bisa tercapai. Intinya ini adalah cara perusahaan mengatur dana, mulai dari bagaimana mencari sumber dana, menggunakan hingga mengendalikannya. Selanjutnya, definisi menurut para ahli. Di sini saya mengambil pendapat dari 4 ahli. Yang pertama adalah dari Irfan 2020, yang dimana Irfan ini mendefinisikan manajemen keuangan itu sebagai aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya mencari dan menggunakan dana secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Yang kedua dari Suwad Hasnan dan Pujastuti pada tahun 1998, yang mana mereka menjelaskan bahwa manajemen keuangan adalah aktivitas organisasi dalam mengatur keuangan melalui perencanaan, analisis, serta pengendalian. Lalu yang ketiga adalah dari Kasmir 2015, yang mana Kasmir menyatakan bahwa manajemen keuangan dapat diartikan ke dalam 3 kegiatan utama, yaitu memperoleh dana untuk membiayai usaha, mengelola dana seefisien mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan, dan mengelola aset perusahaan secara efektif serta efisien. Lalu yang terakhir ada dari Bambang Rianto pada tahun 2010. Bambang Rianto menyatakan bahwa pengelolaan keuangan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan upaya memperoleh dana yang diperlukan dengan biaya seminimal mungkin dan dengan syarat-syarat yang menguntungkan, serta upaya yang menggunakan dana yang diperoleh secara efisien dan efektif. Lalu dari pendapat keempat ahli tadi saya melakukan perbandingan, yaitu hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita mengacu pada fokus utama dari keempat para ahli tadi, Irfani itu lebih mengacu pada efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana. Kemudian menurut Suwad Hasnan dan Eni Puji Astuti, fungsi manajerial, perencanaan, analisis, dan pengendalian. Kalau dari Kasmir sendiri, fokus utamanya itu ya membagi ke dalam 3 kegiatan utama, yaitu memperoleh dana, mengelolanya, dan memanfaatkannya. Lalu jika menurut Bambang Rianto, fokus utamanya lebih ke efisiensi biaya dan keuntungan dari sumber pendanaan. Lalu kita masuk ke ruang lingkup manajemen keuangan. Di sini ruang lingkup dari manajemen keuangan itu ada 4. Yang pertama ada keputusan investasi atau alokasi dana pada berbagai investasi. Yang kedua, keputusan pendanaan, yaitu memperoleh modal dan struktur modal. Lalu keputusan dividen atau pembagian laba atau penahanan laba. Kemudian yang terakhir ada keputusan modal kerja, yaitu kelola aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Lalu tujuan manajemen keuangan. Di sini saya mencakup menjadi 2 tujuan. Untuk tujuan manajemen keuangan itu yang pertama ada jangka pendek dan juga jangka panjang. Jadi jangka pendeknya itu tujuan manajemen keuangan itu lebih ke likuiditas, arus kas stabil, dan kelancaran operasional. Nah, untuk tujuan jangka pendek itu berfokus pada menjaga stabilitas operasional perusahaan sehari-hari. Lalu untuk jangka panjangnya, memaksimalkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham, pertumbuhan berkelanjutan. Jadi tujuan jangka panjang dari manajemen keuangan itu lebih diarahkan pada pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Kemudian slide selanjutnya ada fungsi dari manajemen keuangan. Di sini fungsi dari manajemen keuangan itu ada 7. Yang pertama, perencanaan atau planning. Manajemen keuangan itu berfungsi untuk menyusun rencana terkait kebutuhan dana perusahaan, termasuk perencanaan arus kas, pembiayaan investasi, dan target keuntungan. Perencanaan ini membantu perusahaan mengantisipasi kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu yang kedua, fungsi penganggaran atau budgeting. Melalui fungsi ini, perusahaan dapat mengalokasikan dana secara efisien
untuk berbagai kegiatan. Anggaran yang baik akan menjadi pedoman penggunaan dana agar sesuai dengan prioritas dan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga, fungsi pengendalian atau controlling. Manajemen keuangan berfungsi mengawasi penggunaan dana agar tetap sesuai dengan rencana dan anggaran. Pengendalian juga berperan mencegah terjadinya penyimpangan atau pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan. Lalu yang keempat, fungsi pemeriksaan atau auditing. Fungsi ini berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan atau audit terhadap laporan dan catatan keuangan. Dengan adanya audit, manajemen dapat memastikan keakuratan laporan keuangan dan meningkatkan akuntabilitas. Lalu yang kelima, ada fungsi pelaporan atau reporting. Manajemen keuangan menyajikan laporan keuangan secara periodik kepada pihak internal maupun eksternal. Laporan ini sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan bagi manajemen, investor, dan juga kreditur. Lalu yang keenam, fungsi pengelolaan modal kerja. Manajemen keuangan berfungsi untuk mengelola aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan, serta kewajiban lancar perusahaan. Fungsi ini bertujuan menjaga kelancaran operasi harian perusahaan agar tidak terganggu oleh masalah likuiditas. Lalu fungsi yang terakhir adalah fungsi pengambilan keputusan strategis. Fungsi ini berkaitan dengan penentuan keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen. Keputusan yang tepat dalam 3 hal tersebut akan menentukan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Lalu kesimpulannya, di sini saya merangkum menjadi 2 kesimpulan. Yang pertama, manajemen keuangan sama dengan kunci keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Lalu yang kedua, mengelola dana secara efisien untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi dari ketiga sumber yang saya pelajari, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah proses mengelola dana perusahaan secara efisien dan efektif melalui perencanaan, penganggaran, pengendalian, serta pengambilan keputusan investasi, pendanaan, dividen, dan modal kerja. Tujuannya mencakup jangka pendek yaitu menjaga likuiditas dan kelancaran operasional, serta jangka panjang yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham. Dengan demikian, manajemen keuangan menjadi kunci penting bagi keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Sekian presentasi saya tentang review dari konsep dasar manajemen keuangan yang saya ambil dari 3 artikel dan juga jurnal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.